jalan-jalan ke Bandung naik kereta bersama seluruh keluarga. Saya ucapkan ucapan salam rindu dan cinta dengan ucapan salam para ahli surga. Wahayyikum bitahiyatil islamiyah, tahiyatil ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengawali bersama-sama dengan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi ala kulli ni'mah. Bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa imamul abidin nabiyinal karim sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Para alim, para ulama, para kiai, para asatidz sekalian, wabil khusus di sini jajaran dari Yayasan Ibnu Katsir Indonesia, ada guru kami, sahabat kami, Ustadz Agus, seluruh para asatidz, wabil khusus di sini Mudir Ma'had Ibnu Katsir 4 Mojokerto, Ustadz Fuad, salam takzim Ustadz, semoga umur barokah, jariah penuh melimpah Ustadz, dengan mendidik anak-anak yang Masya Allah wajahnya ternyata Bu Neni tidak hanya ganteng Bu ini sudah wajahnya ahli surga ini Bu. Masya Allah melihatnya ini teduh sekali. Anda bukan anak saya Mas, saya sudah punya anak kok, anak saya 4. Tapi ketika saya melihat Anda tadi bersama dengan Bapak Ibu di depan, kenapa ya kok saya ikut nangis? Padahal saya bukan ayah Anda. Saya temukan jawaban itu karena hati kita sama mencintai Al-Quran. Ayah ibunda kalian tadi menangis, saya ikut menangis. Ternyata memang Al-Quran menyatukan hati kita, insya Allah. Yang saya hormati juga seluruh pengurus dari Pondok Ibnu Katsir 4, mulai pembina, pengawas, dan lain sebagainya. Ada Pak Yudo, Pak Gatut, dan seluruhnya. Dan perwakilan dari Ibu Wali Kota yang diwakili oleh Lurah mungkin tadi, atau dengan juga perwakilan dari Kementerian Agama, Ibu Neni. Dan seluruh wali santri yang Masya Allah hari ini penuh dengan kebahagiaan. Bapak Ibu, izin, saya boleh tidak berdiri di podium ini? Boleh jalan-jalan nggak? Boleh ya? Boleh. Izin Mas ya? Masya Allah beliau ini dari tadi tuh maju terus. Luar biasa Mas. Siapapun yang dipanggil, beliau pasti ngikut ini ya. Kayaknya ini artisnya beliau ini ya. Masya Allah. Dengan Mas siapa Mas? Mas Denny. Mas Denny, Masya Allah. Sudah berapa juz Mas? Alhamdulillah 16. 16, Masya Allah. Allah mudahkan Insya Allah dalam menghafal Mas. Saya kesini nanti jangan ikut kesini Mas ya. Hadirin Bapak dan Ibu yang saya hormati, tertulis di situ adalah keluarga Qurani pilar peradaban Islami. Saya tahu anak-anak kita ini penghafal Quran, dan sepertinya lebih banyak anak kita hafalannya ketimbang kita. Anak-anak kita ini hafalannya lebih banyak ketimbang kita. Tapi kalau melihat anaknya saja seperti ini, apalagi bapak ibunya. Kalau anaknya saja sudah hafal 5 juz sampai 20 juz, apalagi bapak ibunya. Maka izin, saya coba kalau Ustadz Fuad mengetes anak-anak, izin saya mengetes bapak ibunya. Saya terlalu sangat berhusnuzon kalau anaknya saja penghafal Quran, insya Allah bapak ibunya penghafal Quran. Maka izin, salah satu cara mengetes bacaan Quran atau hafalan Quran adalah tes sambung ayat. Tolong dijawab Bapak Ibu, saya sudah kadung husnuzon loh ya, panjenengan penghafal Quran. Tolong dijawab, kita sambung ayat. Bapak Ibu tolong sambung
ayat yang saya baca ini di bagian satu saja kalimat di depan, ya. Tolong sekali lagi disambung kalimat ini. Kul. Masya Allah, langsung menggema kalimatnya. Dan ternyata saya perhatikan tadi jawabannya tidak cuma satu ayat. Ada yang kul huwallahu ahad, yang sebelah sini. Wih, Masya Allah, memang anaknya penghafal Quran, bapak ibunya penghafal Quran. Kita sambung lagi, saya langsung hadir saja ke depan ya. Saya tes ibu-ibu ini ya, para wali santri penghafal Quran. Tolong sambung satu ayat ini di surat Al-Furqan. Nah, saya kasih sudah tanda-tandanya ya, surat Al-Furqan. Tolong disambungkan ayatnya. Ojo rene. Ibu tolong sambung ayat. Jadi Ibu, Rabbana hab lana miladunka. Oh, yang mana Ibu sini? Oh, Masya Allah. Tolong dilanjutkan Bunda. Yatina wa qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Masya Allah. Ibu sudah hafal berapa juz? Oh, kayaknya menurut wajahnya yang teduh kayak adik-adik ini, Ibu insya Allah sudah hafal Quran kan, Bu? Loh bener tak, Bu? Hafal Quran kan? Insya Allah. Loh, saya sudah yakin loh. Panjenengan kok nggak mboten yakin? Anak-anak kita itu penghafal Quran insya Allah, karena mereka sedang berproses dan berprogres untuk menghafal Quran. Penghafal Quran itu kategorinya ada 3, Pak, versi saya. 1, hafal Al-Quran 30 juz. Ini yang paling tinggi, hafal Al-Quran 30 juz. Yang kategori kedua, bawahnya, hafal Al-Quran juz 30. Ibu-ibu yang ini masuk? Masuk ini, Bu? Bapak masuk, Pak? Hafal Al-Quran juz 30. Masuk? Belum? Nggak apa-apa. Yang paling bawah nomor 3. Izin bertanya, Bapak Ibu, berapa jumlah juz dalam Al-Quran? Berapa? Oh, itu. Berarti Bapak Ibu masuk kategori kedua. Hafal Al-Quran terdiri 30 juz. Karena Ibu Bapak hafal Al-Quran terdirinya berapa tadi? 30 juz. Saya awali dengan satu ayat yang dibacakan oleh beliau tadi untuk mengawali perbincangan kita tentang keluarga Qurani, pilar peradaban Islam. Kenapa kok ayat ini itu berbicara tentang keluarga, tapi kita hafalkan? Menariknya, tidak kita pahami kalau ayat ini adalah solusi. Kebanyakan kita kalau membaca Al-Quran itu, mohon maaf, tidak yang di sini, hanya menganggap Al-Quran itu hanya informasi, padahal Al-Quran itu solusi. Beda antara informasi dengan solusi. Kalau informasi mungkin hanya diketahui, dilihat, dibaca, selesai. Tapi kalau itu menjadi solusi, harus ada yang kita praktekkan. Maka caranya supaya kita tahu itu solusi, pertama kita yakini Al-Quran itu pasti memberikan pengaruh. Yang kedua, kita harus memahami, nggak hanya berhenti hanya tahu, baca, dapat pahala. Enggak, naikkan level memahami. Karena tidak semua yang kita baca itu kita pahami. Meskipun terjemahannya tahu, tapi pesannya nggak tahu. Saya ulangi lagi. Adik-adik menghafal, adik-adik membaca terjemahannya, itu belum memahami pesannya, Dek. Naikkan level memahami pesan. Kenapa? Itu paling inti. Makanya kalau dalam bahasa kita, Al-Quran itu adalah dalil. Dalil itu definisinya adalah mayumkinu at-tawasulu bisakhinah drifihi ila matlubi khabari. Dalil itu dimana semua teks yang kita baca, kita kaitkan dengan sudut pandang berbagai macam instrumen keilmuan, kita peres nanti ketemu satu intisari, itu namanya dalil. Tersampainya pesan. Masih belum nyambung, deh. Nyambung atau belum? Belum. Oke, kita kasih bukti. Bapak-bapak, setiap kalimat ada pesan. Maaf,
kita kan sering jadi korban, Pak. Korbannya ibu-ibu. Karena ibu kalau ngomong kalimatnya ini kalimat yang tidak kita pahami pesannya. Contoh, Pak, aku tak arisan dulu ya sama ibu-ibu majelis taklim. Habis arisan nanti aku pengajian dulu. Tolong nanti kalau hujan, tolong dilihat jemurannya, Pak ya. Tolong dilihat ya jemurannya. Pergilah si istri ini, Pak. Pergi. Tiba-tiba turun hujan. Apa yang dilakukan suami, Pak? Melihat. Kenapa? Karena yang didengar kalimat melihat. Maka suami cuma melihat. Teles iku kok ya ngongkon cuma ndelok tok bojoku iki. Karena kalimatnya, Pak, kalau nanti turun hujan tolong dilihat jemurannya. Maka suaminya mendengar kata melihat. Tiba-tiba istri pulang melihat jemurannya basah. Istri bertanya sama suaminya, "Pak, tidur?" "Enggak." "Tahu kalau hujan?" "Tahu." "Lah kenapa jemurannya nggak diambil?" Apa jawaban para suami, Pak? Kan cuma disuruh melihat. Berarti ini, maaf, suami ini tidak memahami pesan apa yang dia dengar dari kalimat tolong dilihat. Maaf ibu-ibu selaku istri yang tadi ini, perasaannya gimana kalau kalimatnya nggak dipahami pesannya? Ya? Apa? Oh, jengkel. Kata anak-anak zaman sekarang, ZBL, zebel. Berarti kalau kalimat itu yang kita ketahui, bahkan ada terjemahan, tapi belum kita pahami pesannya, maaf, bisa jadi nanti Allah juga seperti itu. Ketika yang kita hafalkan, nggak kita pahami pesannya. Singkatnya saja, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Kalimat ini kalimat teknis. Dalam arti teknis apa? Sesuatu yang sudah detail Allah jelaskan. Tahapan-tahapannya sudah pasti. Kalau pingin keluarga itu baik, yang baik dulu adalah azwajina dulu, baru dzurriyyatina. Karena urutannya seperti itu. Pasangan dulu, baru anak. Tapi Dek, yang dikaitkan sama kata qurrata a'yun itu untuk anak atau untuk pasangan, Dek? Anak atau untuk pasangan? Loh kok bisa menjawab pasangan? Sudah siap berpasangan tak ini? Anda ini dicari loh sama akhwat-akhwat loh, Dek. Iya, apalagi yang aliyah-aliyah ini, ya Allah, wajah teduh, dekat dengan Allah, terjaga dengan Al-Qur'annya, cocok jadi calon suami. Kepikiran nikah enggak, Dek? Apalagi ini katanya, mahir dalam memainkan segala senjata katanya. Wih, Masya Allah, perempuan suka mas dilindungi. Masya Allah, ini idaman para akhwat-akhwat ini kayaknya ya. Kayaknya masa depannya istrinya berapa ini ya? Bapak Ibu, kenapa kok kata qurrata a'yun itu selalu dikaitkan sama anak? Mungkin kita menjawab karena setelah wa min dzurriyyatina qurrata a'yun. Iya. Tapi qurrata a'yun itu juga dikaitkan sama ibu sebagai istri, bapak sebagai suami. Itu juga harus qurrata a'yun. Maka sebenarnya kalimatnya itu Rabbana hablana min azwajina qurrata a'yun wa min dzurriyyatina qurrata a'yun. Tapi akhirnya ditaksir, dijadikan nomor 1 saja, itu diletakkan kepada yang nomor 2. Akhirnya kata qurrata a'yun itu hanya disematkan hanya 1 kali, dan itu dikaitkan dengan setelah anak. Tapi sebenarnya kalau pingin anak qurrata a'yun seperti ini, maka bapak ibu harus qurrata a'yun terlebih dahulu. Itulah yang disebut dengan keluarga Qur'ani, keluarga yang mendasarkan apapun teknis kita dalam menikmati ikatan rumah tangga itu berdasarkan Al-Qur'an. Maaf Bu, Pak, kalau kita mempelajari Al-Quran, insya Allah enak pastinya, solutif dan sangat sifatnya itu detail Allah mengatur itu. Bapak Ibu kalau harmonis saja, nggak usah anak dididik, akan bawa sendiri kebaikan-kebaikan. Al-Quran sendiri yang mengatakan.
Maka kalau tidak percaya, buktikan nanti malam, ya. Buktikan nanti malam apa yang Bapak Ibu lakukan. Apapun kondisi Bapak Ibu, mau yang sedang berkonflik, mau yang sedang kemudian terjadi problematika, atau yang saat ini sudah seharmonis-harmonisnya pasangan, selama Bapak Ibu harmonis, anak pasti akan menjadi qurrata ayun. Seperti apa pembuktiannya? Nanti malam. Anak-anak lagi di depan, mungkin lagi ngapain, anak-anak beraktivitas, Bapak Ibu so sweet-an. Tahu so sweet-an, Pak? Rodok harmonisan gitu loh. Meskipun rodok masalah, pokoknya harmonis. Ibu panggil suami, Pak, sini Pak, sini Pak, sini loh Pak. Akhirnya suami yang termasuk SSTI, suami-suami, apa Pak? SSTI itu apa Pak? Suami-suami, astagfirullahaladzim. Gak boleh suami takut istri, suami-suami taat istri. Ketika dipanggil sama istrinya, sini Pak, akhirnya si suami datang. Pak, sini loh. Rabbana hablana min azwajina qurrata ayun. Ayo, kita sebagai pasangan itu harus qurrata ayun, enak dilihat, nyaman di hati. Yuk, aku tolong disuapin. Akhirnya si suami nyuapin istrinya, padahal belum pernah Pak nyuapin tuh Pak. Cuma epok romantis. Lalu suaminya sayang si istri juga kemudian suap-suapan romantisan. Tiba-tiba anak noleh melihat bapak ibunya yang lagi romantisan. Pertanyaan saya, Mas, apa komentar anak ketika melihat bapak ibunya epok romantis? Apa komentar anak? Loh, cie, bapak ibu wis tuwek kok ya kayak ngono Bu. Loh, pasti anak-anak akan bilang cie, mama papa suap-suapan. Maaf bapak ibu, ketika bapak ibu melihat wajah anak yang bilang cie tadi, wajah anak itu enak dilihat apa enggak Pak? Wajahnya anak enak nggak dilihat? Enak dilihat. Sambil dia tersenyum, cie, mama, kata anak yang usianya kayak adik-adik itu, mama, Bu Wiwit beli lombok rawit, so sweet. Tapi kita melihat wajah anak kita, itu enak. Kenapa kok enak? Karena kita sedang melakukan keromantisan pasangan. Suami istri kalau sudah baik, qurrata ayun, akan membawa otomatis anak qurrata ayun. Maka sekali lagi Bapak Ibu, kita berbicara satu ayat saja. Jelas-jelas Al-Quran itu akan memberikan solusi. Apalagi kalau anak kita dekat dengan Al-Quran. Maaf, kalau bapak ibunya bermasalah, banyak-banyaklah istighfar. Siapapun yang dekat dengan Al-Quran memang tidak selalu senang Pak hidupnya, tapi insya Allah selalu tenang. Saya ulangi lagi ya, siapapun yang bersama dengan Al-Quran tidak dijanjikan senang, tapi dijanjikan tenang. Karena kedekatan kita dengan Allah bukan kesenangan. Kedekatan kita dengan Allah itu ketenangan. Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Allah yang ngasih tenang. Allah gak pernah ngasih senang. Kenapa? Kalau senang itu sifatnya hanya relatif. Kalau tenang insya Allah lama Pak. Kalau kita mencari yang senang, khawatir hilang tenang. Tapi kalau kita nyari tenang, dapat plus senang juga dapat. Maaf, ada orang yang senang mengawali, memprioritaskan kesenangan, saya khawatir hilang ketenangan. Contohnya nih, contoh di Surabaya, di Mojokerto nggak ada kayaknya ya, tapi nggak tahu juga sih. Di Surabaya itu ada tulisannya itu di counter-counter handphone atau alat-alat elektronik itu DP 0%. Di Surabaya banyak Pak, DP 0%. Lalu beli handphone yang paling mahal 20 juta, karena DP 0% cukup pakai KTP, pakai duit nggak Pak? Nggak perlu pakai duit, cuma taruh KTP, difotokopi, kita dapat handphone 20 juta. Senang nggak Pak?
punya handphone, dapat handphone tanpa mengeluarkan uang sepeser pun saat membeli di awal. Seneng? Ya seneng toh. DP 0%. Seneng kita. Wih ya Allah, senengnya punya handphone baru gak pakai bayar. Hari itu seneng, seminggu seneng, 2 minggu seneng. Wah, ditanya sama bolo-bolo ini, HP-nya? Iya, HP-nya. Wah, Masya Allah. Mohon maaf, sebulan kemudian apa yang terjadi, Pak? Mulai kepikiran, kenapa harus bayar cicilan? Orang yang mengawali mencari senang, saya khawatir hilang tenang. Tapi kalau orang selalu mendapatkan ketenangan, insya Allah suatu saat dia akan mendapatkan kesenangan juga. Dan Al-Quran menjanjikan tenang dan harmonis itu, atau dengan bahasa yang populer sakinah itu adalah sebuah kenikmatan dari keluarga Al-Quran. Maka maaf, kalaupun ada di antara keluarga kita, khususnya bapak dan ibu, yang kita memiliki putra-putri yang dekat dengan Al-Quran, sedangkan keluarga kita masih mengalami problematika, maka mari coba mengevaluasi dan bermuhasabah. Ada sesuatu yang mungkin masih salah. Kenapa? Karena kalau keluarga, 2 orang ini sudah memiliki ketidakbaikan, tidak ada sakinah keduanya, saya khawatir pendidikan anak juga akan bermasalah. Kenapa? Karena kehadiran ibu dengan sisi positifnya ibu, bapak dengan sisi positifnya bapak, ibu dengan kekurangannya, bapak dengan kekurangannya, ini kalau berpadu, insya Allah menghasilkan sebuah kesempurnaan, Pak. Saya ambil contoh sedikit saja. Satu saja, nggak usah lama-lama, tinggal 10 menit lagi soalnya. Memang waktu tak terasa. Perjalanan saya dari Surabaya ke sini butuh waktu kurang lebih sekitar 50 menit. Sedangkan saya hanya diminta untuk menyampaikan materi 30 menit. Jadi, suwian perjalanan ya, Pak. 1 jam. Wah, beda lagi nih nanti undangannya ini ya. Bapak Ibu kan berbeda ya, Bapak dan Ibu. Ibu memiliki suara, Bapak memiliki suara, tapi beda Pak fungsinya. Kata satu buku yang saya baca, karangan dari Grand Sheikh Al-Azhar, beliau menulis ucapan seorang ibu lit-ta'thir dan ucapan seorang ayah lit-taghyir. Maksudnya apa? Ucapan ibu itu mempengaruhi, ucapan bapak merubah. Duh, itu perbedaan kita. Dua-duanya baik, nggak ada yang salah. Semuanya sudah fitrahnya Allah. Maka untuk saling melengkapi, ucapan kita Pak, laki-laki itu merubah anak kita. Ucapan ibu mempengaruhi. Dan itu kalau kita perhatikan dalam realita kita mendidik anak di keluarga, bener, ibu-ibu itu sering komplain, Pak, sekali-kali lah papa yang nuturi. Enak kalau papa yang nuturi, anak itu langsung berubah. Soalnya kalau ibu ngomong, maaf, anak-anak rame misalnya, anak-anak rame, ibu ngomong, mau dengan kalimat marah, dengan intonasi marah, volume marah, tapi kalimat ibu didengar anak nggak marah loh Bu. CEREWET, cerewet di telinganya anak-anak ini. Ibu nggak marah itu, ibu cerewet. Tapi kalau bapak yang ngomong Pak, kalimatnya marah, intonasinya marah, gesturnya marah, bahkan volumenya marah, maka didengar telinga anak-anak kita marah. Coba ibu bilang, nak sudahlah nak, diam, ayo mama capek, diam nak, diam. Insya Allah anak nggak diam Bu, langsung. Tapi kalau bapak yang ngomong, diam, kalian semuanya diam, insya Allah langsung berubah. Bener ya Mas ya? Iya. Loh, memang bawaan seperti itu. Mana yang kelas 12? Yang merah ini kelas 12? Ya, Alia ya. Saya wali kelas Mas, 13 tahun di SMA Islam di Surabaya. Setiap terakhir di kelas ya, 13 tahun itu, terakhir di kelas. Setelah itu dia nggak kembali ke kelas, dia kuliah dan sebagainya. Saya punya satu tradisi, Ustaz Fuad. Saya sendiri yang bikin tradisi, maka saya katakan tradisi. Saya minta ucapan bapak, saya minta ucapan ibu, tulis
sesuatu, nasihat, pesan, nggak usah panjang-panjang, maksimal 3 baris kalimat saja lah, tulis Pak, dikirim ke saya sebagai wali kelasnya. Maka apa yang terjadi? Saya ketik tulisan dari ayah, tulisan dari ibu, saya ketik, saya print dengan font yang sama, ukuran yang sama, kertas yang sama, nggak ada hiasan apapun, nggak ada visual apapun, saya semuakan jadi yang sama. Singkat cerita, sesi membaca pesan dari orang tua. Saya bilang, nak, ini hari terakhir kalian masuk di sekolah, terakhir di kelas ini, kita berpisah. Pesannya Ustadz sudah Ustadz sampaikan, sekarang pesan dari orang tua kalian. Sesi membaca pesan dari bapak, ayah masing-masing. Di kelas saya hanya cowok semua Pak, ya seperti inilah. Apa yang terjadi? Pas membaca tulisan bapaknya, gremeng suasana di kelas seperti suara lebah. Bahkan ada salah satu kalimat dari ucapan anak itu ketika membaca tulisan dari ayahnya, itu dia terucap, mungkin otomatis atau bagaimana, terucap kalimat dengan kata seperti ini, mohon maaf ya, alah gedabrus. Jadi dia membaca tulisan pesan ayahnya, itu ada kalimat dari dia merespon gedabrus. Mungkin ayahnya nulis, ayah sayang sama kamu nak, kata anaknya gedabrus. Tapi menariknya, ketika sesi untuk tulisan dari ibu. Sekali lagi, fontnya sama, nggak ada hiasan apapun, kertas putih, saya print, saya ketik sendiri dan seterusnya. Kenapa kok anak laki-laki itu Pak? Ketika membaca tulisan ibunya, itu tiba-tiba semua satu kelas itu diam, nggak kayak tadi sarang lebah. Dan menariknya, kok banyak yang menitikan air mata. Fontnya sama, ukurannya sama, kertasnya sama, barisnya sama 3. Tapi kenapa kok kemudian anak-anak berubah? Apalagi tadi saya melihat Anda menangis tadi. Saya lihat Anda lebih menangisnya memilih ke ibu, bukan ke bapak. Ayo jujur. Ayo. Bener, karena tangisan ini nggak diajarkan oleh kita Pak. Kita kan mengajarkan ketegasan, keberanian, pengorbanan, rasa sakit, kemandirian, kesusahan. Itu perjuangan kami laki-laki. Saya waktu kemarin liburan ke pantai, ke Pacitan, saya bawa anak saya 4 itu. Pas kok ada satu anak saya yang nomor 3, usianya masih 6 tahun, mumpung istri saya masih di penginapan, tak ajari keberanian Bu. Naik karang itu, naik. Yang ini naik, nggak apa, naik terus. Naik, ayo naik. Naik anak saya Pak yang 6 tahun Pak. Batu karang itu dinaikin. Ya sakit, laki-laki, berani, kuat, hadapi apapun. Naik Pak, anak saya. Tiba-tiba istri saya muncul dari batu karang. Langsung istri saya sedikit berteriak, astagfirullahaladzim. Apa yang diomongkan istri saya ke anak saya Bu? Turun, astagfirullahaladzim, turun nak, turun. Pak, Bu, maaf, sing bingung siapa Pak? Yang bingung anak. Iki melo bapak apa melo ibu? Karena memang style kita mengajarkan hal yang berbeda. Kami laki-laki Pak ya keberanian, rasa sakit, pengorbanan. Kalau ibu-ibu kasih sayang, pelukan dari luka dan lain sebagainya. Kalau ini nggak nge-match, masalah. Maka kita ambil sisi baik dari kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ibu mempengaruhi, sebagaimana anak tadi membaca Pak, itu pengaruh kuat sekali. Kita bapak-bapak merubah itu cepat berubah, tapi juga cepat terjadi perubahan lagi. Maka kalau saya bilang semuanya diam, insya Allah kondisi di mobil diam Bu. Tapi ketika saya mampir SPBU, lalu saya keluar sebentar, maka di dalam mobil berubah lagi. Rame lagi. Tapi wilayah ini sisi memberikan kemanfaatan. Maka coba kalau kita ambil dengan sebuah kisah untuk menjadi pengikat pada momen haji juga kali ini. Ini kisahnya populer. Kenapa Ismail kecil taat sama bapaknya?
Padahal bapak, Pak, kita kan sering nggak berinteraksi dengan anak, karena kita harus memberi nafkah dengan kita mencarinya keluar rumah. Nggak ada interaksi, nggak ada pertemuan, nggak ada komunikasi. Bahkan para ayah ini terpisah jauh dengan anaknya dan sering. Tapi kenapa kok tiba-tiba Ismail kecil kok taat sama Nabi Ibrahim? Ketika Nabi Ibrahim lama nggak pernah ketemu sama putranya, tiba-tiba setelah sekian tahun, misalnya 10 tahun lah, tiba-tiba Nabi Ibrahim datang sama Ismail lalu bilang, "Nak, papa mimpi. Tadi malam diminta untuk menyembelih kamu. Gimana pendapatmu?" Karena Ismail kecil sudah mendapatkan pembelajaran dari ibunya tentang kebaikan ayahnya, maka Ismail kecil taat sama ucapan ayahnya. Tapi kalau kisah ini, Pak, kita bawa zaman sekarang. Kisah ini kita bawa zaman sekarang. Ada seorang bapak 10 tahun gak pernah nasihati, gak pernah berinteraksi, gak pernah berkomunikasi, gak pernah bermain, gak pernah menafkahi anaknya, mulai bayi sampai usia 10 tahun. Tiba-tiba si bapak mendatangi anaknya, lalu bilang, "Nak, bapak tadi malam mimpi diminta mateni awakmu. Gimana pendapatmu?" Apa jawaban anak zaman sekarang, Pak? Sopo sampean? Sak gurunge sampean mateni aku? Tuh, bisa menebak kan? Nah, maka menjadi pertanyaan, kenapa Ismail itu taat sama Nabi Ibrahim? Ternyata, Pak, ucapan istri Ibunda Hajar yang memvisualkan, menjelaskan, mendetailkan suaminya itu wow kepada anaknya. "Nak, mama, papa mana? Papamu memang gak ada di sini, nak. Tapi masya Allah, papamu itu Nabi, Abul Anbiya. Bahkan dalam satu riwayat disebut dengan Imamul Muwahhidin. Ayahmu itu imamnya dari orang-orang yang bertauhid. Keren. Memang gak main sama kamu, tapi mesenin mama supaya mama main sama kamu. Ini pesan papamu ini, bukan keinginan mama. Pokoknya papamu itu keren." Dari penjelasan ucapan seorang ibu memberikan sebuah definisi seorang ayah itu baik, maka memberikan pengaruh kepada diri dan jiwa anak. Akhirnya anaknya menganggap memang bapaknya nggak ada, tapi bapaknya tetap baik. Walhasil, bayangkan kesabaran yang berlebih dimiliki oleh sosok Ismail kecil. Fabasyarnahu bigulamin halim. Kalau kita buka terjemahan surat As-Saffat itu mulai ayat ke-100 sampai 102 itu, Pak, itu halim itu level tertinggi dari sabar. Jadi sabarnya itu paling sabar, Mas. Maka kita temukan apa yang muncul ketika Nabi Ismail dengan kesabaran hendak disembelih. Kok ya Nabi Ismail ini masih memikirkan orang tuanya? Mas, tanda anak yang soleh itu, Mas, bukan memikirkan diri Anda sendiri. Fahami orang tuamu. Waktunya kalian bukan difahami, waktunya kalian memahami. Karena kalian sudah balik ini. Satu, apa ucapan Nabi Ismail? "Ya abati srut riba tihatala akor riba." Wahai ayah, tolong ikatannya dikencengin lagi, kenceng. Supaya aku nanti pas disembelih itu kan sakit. Aku khawatir ini kalau nggak kuat, ini lepas aku akan mukul engkau. Dua, "Ya, tolong nanti pas aku disembelih jangan sampai darahku kena baju engkau ya. Soalnya nanti ketika engkau pulang membawa baju yang ada darahku, fatahzan ummi, ibu ketika melihat nanti sedih." Yang difikirkan ibunya. Yang pertama, bapaknya. Yang kedua, ibunya. Padahal dia yang mau disembelih, tapi masih memikirkan orang tua, Mas, sama ibunya. Yang ketiga, innal mauta syadid, baru dia memikirkan dirinya sendiri. Innal mauta syadid, ya mati itu sangat enggak mengenakkan, sakit sekali. Fa asrik bisikin, tolonglah pisaunya dipertajam supaya cepat nanti. Walhasil ucapan Nabi Ismail ini menjadi sunnah dari Rasulullah saat kita menyembelih hewan kurban. Satu, apa, Pak? Pastikan ikatannya. Kalau sudah kadung kemudian tersembelih tapi ikatannya nggak kuat, akhirnya sapi ini melayu, sing viral-viral itu loh, Bu. Ya, kan nggak sah kemudian. Yang kedua, jangan sampai membuat sedih. Kalau di sini kambingnya disembelih, jangan ada kambing 1 meter di depan, Pak. Khawatir ini saudara kembar.
Maka kalau bisa kan ditutup pakai apa gitu ya, kalau memang kawasannya nggak luas, kalau nggak gitu ya dipindahkan sebelah sana, ditutup supaya tidak membuat sedih saudaranya. Yang ketiga tentunya pisaunya dipertajam. Nah, kenapa kok Ismail seperti itu kriterianya? Karena ucapan seorang ibu. Ibunda Hajar ngomongnya, bapakmu baik. Itu kalau Ibunda Hajar, Pak. Tapi kalau cerita zaman sekarang, Bu, gimana, Bu? Kalau ada seorang suami nggak pulang-pulang, ya 1 tahun, lalu anaknya nanya, mama, papa mana sih, ma? Papa mana sih? Ibu-ibu zaman now jawabnya apa? Papamu nak tahu nggak? Papamu itu, ya Allah, nak nggak tahu papamu itu kemana, nak, ya Allah. Papamu kayaknya sudah ganti nama menjadi Bang Toyib kayaknya, Pak. Nggak pulang-pulang papamu itu. Tahu nggak, nak? Tetangga semuanya itu lu makan daging, mama tok makan hati nak sama papamu. Apa yang terjadi? Muncul di pikiran anak, bapaknya nggak baik. Maka mohon maaf Bapak Ibu, ucapan ibu itu mempengaruhi anak, ucapan bapak itu merubah anak. Tinggal kemudian dipadukan antara keduanya agar muncul Ismail yang penuh dengan ketaatan kepada orang tuanya. Dan ketaatan ini cuma satu, nak. Terakhir pesan Ustaz kepada para wisudawan. Yang lain tadi menyampaikan nasihatnya adalah apa tadi? Murojaah ditambah hafalannya. Ustaz cuma minta, nak, ya, satu, gantilah kata Anda difahami dengan sekarang Anda yang memahami. Dulu, nak, kalau kalian lihat wajah ibu kalian, semua urusan kalian selalu difahami oleh ibu kalian. Ibu kalian mau tidur itu cuma memahami kalian yang owe, ngalahi ngantuknya. Bapakmu dulu itu pingin beli handphone baru, cuma kamu lagi butuh, ngalah beliau demi memahami kondisi kalian. Nah sekarang kalian sudah balik, plus kalian sudah dekat dengan Al-Quran. Waktunya kalian yang sekarang memahami Bapak Ibu. Saya ulangi lagi, memahami, jangan selalu minta difahami. Salah satu cikal bakal kesuksesan seorang pemuda, dia mendominasikan dirinya untuk memahami orang-orang yang dia cintai. Karena itu juga yang diperintahkan oleh Allah. Wala taqul lahuma uffin. Kalimatnya itu bukan hanya jangan ucapkan kepada orang tua, tapi kalimatnya adalah tolong fahami orang tuamu. Bukan hanya urusan wala taqul lahuma uff, tapi pahami orang tuamu. Sebuah kenikmatan menjadi anak penghafal Quran itu adalah ketika Anda tidak hanya dekat dengan Al-Quran, tapi juga sangat amat berbakti dengan orang tua. Hanya dengan satu bahasa sederhana, jangan ucapkan ya kepada orang tua dengan cara Anda memahami. Ayah bunda, bapak ibu sekalian, sebuah pesan singkat dari Al-Quran tadi adalah sebuah kenikmatan. Jadilah pasangan yang qurrata a'yun. Maka bapak dan ibu, pas diturunnya hujan, Allahumma shayyiban nafi'an, banyak doa-doa terbaik yang bisa kita lafalkan, yang kita latunkan. Dan lebih dari 5 menit jatah saya untuk menyampaikan tema ini. Salah satu tugas saya yang berikutnya adalah berdoa. Kok ya pas turun hujan? Karena salah satu doa saat turunnya hujan mustajabah. Tapi izin, saya juga punya amalan yang tidak biasa. Saya tidak akan mendoakan Bapak Ibu, kita tidak akan dalam arti berdoa bersama-sama. Saya hanya minta panjenengan mendoakan orang-orang yang panjenengan ingin doakan kebaikan-kebaikannya. Dalam bahasa sunnah Rasul ini namanya ad-du'a'u fi dhahril ghaib, mendoakan orang lain tanpa diketahui orang lain. Nanti malaikat di kanan kita akan mengatakan walaka bimisli, kamu juga dapat kok. Enaknya gitu. Saya misalnya mendoakan bunda, ya Allah, bunda siapa namanya bunda? Bu Tuti. Bu siapa bu? Bu Nasuha. Saya mendoakan Bu Nasuha, ya Allah semoga Bu Nasuha mendapatkan uang rezeki 1 miliar, mobil Alphard 1 ya Allah, misal, tanpa diketahui beliau. Maka malaikat di kanan saya akan mengatakan, Her, kamu juga dapat uang 1 miliar dan juga dapat Alphard 1. Pertanyaan saya, siapa yang dapat duluan? Beliau apa saya, Pak? Saya.
Karena saya didoakan malaikat yang selalu taat, sedangkan beliau saya doakan yang kadang-kadang masih maksiat, naudzubillah. Maka enak kok mendoakan orang lain, itu kita akan didoakan malaikat kok. Tapi Mas, gak usah minta jodoh. Ustaz, doakan saya dapat jodoh Ustaz, sepurane. Saya gak bisa mendoakan Anda dapat jodoh. Soalnya kalau saya mendoakan Anda dapat jodoh, ya Allah, semoga Mas Zaidan dapat jodoh ya Allah. Nanti malaikat kanan saya juga akan bilang, Her, kamu juga dapat kok. Lah itu masalah nanti. Gak usah ya Mas ya, Mas Zaidan gak usah dulu ya. Saya awali dengan satu doa. Di tengah-tengah saya diam. Monggo Bapak Ibu mendoakan orang-orang yang ingin Bapak Ibu doakan kebaikan-kebaikannya. Jadi, saya ulangi lagi, kita awali dengan satu doa. Di tengah-tengah saya diam, maka monggo Bapak Ibu mendoakan siapapun yang ingin didoakan. Lalu kemudian kita tutup bersama-sama. Bisa dipahami J Bapak Ibu? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma zayyinna ya Allah, Allahumma akrimna ya Allah bil Qur'anil 'azim. Amartana bi du'a wa wa'adtana bil istijabah fastajib du'aana. Engkau yang memerintahkan kami berdoa, Engkau yang menjanjikan mengabulkan doa kami. Inilah doa-doa terbaik kami. Ya Allah, terus Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khalqil mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bil hurmati da'wahum fina subhanakallah wa tahiyyatu fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, saya bikin status Mas di Instagram saya, selalu membahagia membersamai para penghafal Quran. Masya Allah Mas, benar apa yang disampaikan Ustadz Agus. Seharusnya saya hari ini ke Jakarta sampai hari Rabu, tapi karena beliau yang ngontak, ya saya samina wa atona sama beliau. Maka saya undur, besok saya baru ke Jakarta Pak. Dan tahu tidak saya ke Jakarta ngapain? Saya menemui seorang penghafal Quran Pak. Beliau sudah hafal Quran 30 juz, langsung mendapat syahadat, sanadnya itu dari Syekh Huzaifi di Madinah. Beliau pengusaha besar Mas, Masya Allah. Uangnya beliau itu bukan JT, uangnya beliau itu bukan M, uangnya beliau itu T. Tapi beliau penghafal Quran. Kata beliau apa, berpesan, kalau engkau mengikuti Al-Quran, yang notabene-nya Al-Quran akan mengarahkan kamu kepada akhirat, maka urusan dunia akan mengikuti. Kata beliau, saya pernah punya uang T Ustaz. Iya. Tahu triliun? Tahu nggak? Ya, insya Allah Anda suatu saat akan memegang uang triliunan ya. Apa kata beliau? Masih mahal isi Al-Quran daripada uang yang T. Besok saya akan menemui beliau besok jam 1 siang hari Selasa besok. Jangan khawatir Bapak Ibu dengan mereka yang dekat dengan Al-Quran. Sebagaimana analogi tadi,
selama anak kita bisa membeli yang paling mahal, insya Allah yang murah bisa kebeli. Akhirat itu lebih mahal, Pak. Kalau kita bisa membeli akhirat, insya Allah dunia akan ngikut. Adik-adik ini sudah membeli Alphard. Siapa yang mampu membeli Alphard, insya Allah mampu membeli Avanza. Tapi kalau orang hanya memikirkan urusan yang murah, maka dia akan susah untuk membeli yang mahal. Anak-anak kita sudah dekat dengan nilai-nilai yang paling mahal, yaitu kehidupan akhiratnya. Tolong dijaga itu, karena itu nilai yang paling mahal. Ini tadi saya sampaikan kepada beliau. Alhamdulillah, saya dekat dengan anak-anak penghafal Quran. Besok saya akan mendatangi juga orang penghafal Quran. Kata saya menyampaikan kepada beliau, insya Allah saya sampaikan pengalaman saya membersamai adik-adik hari ini kepada beliau. Semoga ada keberkahan ya dia ya. Sukses selalu fit dunia wal akhirah insya Allah. Berkah selalu Bapak Ibu dengan kepemilikan putra putri para penghafal Quran. Semoga menuntun kita ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya Heru Kusumadi, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.